Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa barakatihi bi barakatihi wa barakatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala berfirman sallallahu alaihi Allah ta'ala alaihi wa sallam. Wan-nasyitati nashta, wan-nasyitati lan demi serigala kang mencabik-cabik. Wan-nasyitati lan demi serigala yang mencabik-cabik, nashton kelawan mencabik-cabik kemenang. Jadi di neraka nanti ada hukuman yang berupa apa ya? Ini salah satu hukumannya letakkan di neraka, kemudian ada serigala atau anjing yang mencabik-cabik orang tersebut. Itu orang yang suka memecah belah persatuan, ya, orang yang suka memecah belah persatuan, keluar dari jamaah, ya, keluar dari persatuan, ya, buat fitnah sana sini, adu domba segala macam, ya. Berarti orang-orang yang akan dicabik-cabik di neraka nanti. Hal tadri ono toro sapa sira. Hal tadri ono toro sapa sira Mu'adz ma ing apa hunna an-nasyitati, hunna an-nasyitati. Apakah kamu tahu apa itu an-nasyitati nashta? Wan-nasyitati nashta. Qultu mongko ngucap sapa ingsun Mu'adz. Ya Mu'adzu, hai Mu'adz. Qultu mongko matur sapa ingsun Mu'adz. Ma iku apa? Ma iku apa hiya utawi an-nasyitati. Hiya utawi an-nasyitati. Bi abi demi bapak ingsun, bi abi demi bapak ingsun, antau utai panjenengan, wa ummi lan ibu ingsun, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa itu Rasulullah yang maksudkan an-nasyitat? Kemudian qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iku kilabun anjing, iku kilabun piro-piro anjing fitnari ing dalam neraka. Iku kilabun hiya atau gunna kilabun finnar, atau hiya juga bisa. Hiya utawi an-nasyitati iku kilabun, di mubtadanya dibuang, ya. Mubtadanya dibuang. Finnari dalam neraka yang situ kang merobek-robek sopo opo kilab, yang situ kang merobek-robek mencabik-cabik opo kilabun al-lahma ing daging, minal azmi saking tulang, minal azmi saking tulang. An-nasyitati adalah anjing yang akan
mencabik-cabik daging kita sampai ke tulang. Ya. Jadi bukan lagi malaikat yang merobek-robek pakai gada, tapi langsung hewan berupa anjing atau serigala yang bertugas menghukum orang yang suka memecah belah persatuan, mengkhianat ya. Kultu mongko matur sapa ingsun. Kultu mongko matur sapa ingsun Muaz. Kemudian aku berkata lagi kepada Rasul, kata Muaz, sahabat Muaz, bi abi demi bapak ingsun, bi abi demi bapak ingsun antau kaya panjenengan, wa umilan ibu ingsun, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man utawi sapane wong, man utawi sopo, siapa? Man ini man istifham berarti siapa, bukan man syarat, barang siapa. Bukan man syarat tapi man istifham. Man utawi sopo, man utawi sopo yutiku kang kuat sopo man hazihil khisola iki pekerti, hazihil khisola iki pekerti. Siapa yang kuat menahan godaan untuk tidak melakukan riya, melakukan perpecahan, takabur, ya, ujub segala macam. Dan wamalan sopo, wamalan siapa yang juga selamat, sopoman binha saking kisol. Dan siapa orang yang akan selamat dari perkara tersebut ya Rasul? Qala bersabda sapa Rasul, qala menjawab sapa Rasul, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, innahu satune yutiku wa yarju, man yutiku wa yarju iku layasirun. Sesungguhnya selamat dan kuat itu gampang. Layasirun jentine iku gampang. Layasirun jentine iku gampang alaman ngatasi wong, alaman ngatasi wong yassar kang gampangake, yassar kang gampangake iman sapa Allah Gusti Allah. So itu adalah mudah untuk menghindari dan selamat dari hal-hal tersebut, dari penyakit hati tersebut, seandainya Allah memudahkan orang tersebut. Alaihi ngatase yutiku wa yarju. Innama yakfika, innama yakfi angin mestine nyukupi. Innama yakfi angin mestine nyukupi kan sira min zalika saking mengkono-mengkono yanju ya. Min zalika saking mengkono-mengkono yanju minha ya. Atau yutiku hadil kisol opo antuhibba yaitu demen sapa sira, opo antuhibba yaitu demen sapa sira linnasi maring manungsa maing barang tuhibbu kang demen sapa sira linnafsika maring awak dhewe sira. Gampang ya, caranya selamat dan kuat menahan godaan untuk menghindari penyakit hati tersebut adalah kita harus senang kepada orang lain sebagaimana kita senang kepada diri sendiri. Jadi menyenangi orang lain itu sebagaimana menyenangi diri sendiri. Mungkin kita senang senang mendapatkan kenikmatan, maka kita juga ketika orang mendapat kenikmatan kita juga senang, tidak susah, gitu. Kita senang dipermudah, gitu ya. Maka kita juga senang mempermudah orang lain. Seperti itu. Kita senang kalau kita sukses, berhasil, maka
kita melihat orang lain sukses berhasil, kita juga senang. Maka hal yang membuat kita senang, maka juga harus membuat kita senang pada orang lain. Itu caranya. Wa takrahu lan gedhing sapa sira, wa takrahu lan benci sapa sira lahu maring nas ma ing barang takrahu kang gedhing sapa sira linafsika maring awak dhewe sira. Dan kita benci ya kepada orang lain ya sebagaimana kita benci pada diri sendiri. Kita tidak suka diejek, dibully, maka jangan ngejek orang lain. Kita nggak suka ditipu, maka jangan nipu orang lain. Kita nggak suka apa? Nggak suka dibully, jangan. Kita tidak menyukai suatu hal, ya. Tidak menyukai satu hal itu terjadi pada orang lain, sebagaimana hal tersebut kita tidak suka terjadi pada diri kita. Maka kalau ini terjadi, insya Allah akan damai dunia ini. Nggak perlu ada polisi, nggak perlu ada jaksa, nggak perlu ada hakim, karena orang sudah apa? Sudah saling mengerti, saling paham. Masalahnya kan banyak kepentingan yang harus diakomodir, itu masalahnya. Ya, kita suka musik, kalau tidak melihat sekeliling kita menyetel sampai keras-keras kan, sampai suaranya menggelegar. Maka orang lain terganggu. Maka ketika ada orang lain nyetel musik seperti itu, kan kita tidak suka. Mau tidur, tetangga nyetel musik keras-keras, kita tidak suka. Maka ya jangan kita nyetel musik keras-keras karena akan kita memang suka musik, ya, suka apa, tapi jangan sampai mengganggu orang lain. Itu. Jadi banyak kepentingan yang harus diakomodir. Seandainya semuanya itu mengerti, paham, insya Allah tidak perlu lagi ada tidak perlu lagi ada tugas-tugas keamanan, tidak perlu ada tembok yang mengelilingi pondok ini, ya. Tidak perlu lagi ada security yang berjaga 24 jam, tidak perlu lagi ada pembina yang tinggal di kamar. Kalau semuanya kalian bisa bangun dengan sendirinya, bisa melaksanakan kegiatan pondok dengan keikhlasan, kesadaran, ya. Tidak ada pemukulan, pembulian, ya. Mandi jam 16.45 mandi semua, main bola berhenti, ya. Kemudian jam setengah 6, jam 17.30 ke masjid semua, berangkat ke masjid semua, ya. Ngaji semua, mana semua. Maka nggak perlu ada pembina, nggak perlu ada security yang nggak ada yang akan lainnya. Dulu kan ada ini, ya. Oh lihat tralisnya di atas itu. Kemarin nggak ada kan ya? Sekarang ada. Kenapa itu? Nah, kan? Yang ada cuma bawahnya tuh yang ada kemarin. Sekarang ada di atasnya. Kenapa harus dikunci kamar? Gak perlu ada pintu, ya. Kalau nggak ada kejahatan, mungkin kalau nggak ada setan, ya, ada setan, nggak ada iblis, insya Allah aman. Dan karena kita punya nafsu, sehingga harus bisa dikendalikan oleh iblis, sehingga karena kita berbuat semuanya. Kalau sehari saja di dunia ini nggak ada aturan, hancur sudah dunia ini. Coba, nggak ada aturan, nggak ada lampu merah, nggak ada mobil di jalur kiri kanan terserah, ya. Orang yang di tengah jalan terserah, kecepatan tinggi terserah, apalagi main bola terserah, sakar kapung, basket terserah, sakar kapung, ngaji terserah, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang
ngeriksa, udah hancur juga. Coba aja ya. Jadi kalau nggak ada aturan, nggak ada kedisiplinan, jam segini bangun, jam segini ngaji, jam segini coba, pasti hancur udah. Udah perang dunia berapa itu? 5 mungkin. Ya, perang dunia ke-5. Negara saling caplok, saling ini, saling serang segala macam. Kalau nggak ada aturan, itu. Hanya dibuat aturan agar orang mematuhi aturan tersebut. Ya, kalau ada perseteruan, perselisihan antar negara, biasanya dikembalikan ke Dewan Keamanan PBB. Tapi sekarang PBB juga dikuasai oleh orang-orang non kita. Ya. Jadi sesuai dengan kemauan mereka. Seperti sekarang nih ada apa namanya perang di Palestina. Ya. Kenapa orang Palestina menyerang? Karena mereka mencaplok negara mereka. Ya, seperti Belanda datang ke Indonesia lagi dulu di tahun 45 itu. Kita kan harus suatu negara menghalangi agar Belanda tidak kembali. Seperti itu. Serang. Tapi yang namanya penguasa sekarang itu Barat, ya sudah artinya sekalipun itu orang Palestina mau mempertahankan diri, mau mengambil haknya, tapi dikatakan teroris. Di media massa yang disalahkan adalah Hamas, disalahkan rakyat Palestina, karena mereka mau mengambil kembali hak. Kalau dulu itu milik orang-orang Yahudi Palestina itu dulu banget dulu kan tanah yang dijanjikan. Ya kalau itu berarti Spanyol itu dulunya milik orang Muslim aja. Kan ada Bani Umayyah jilid 2 di Spanyol itu kan ada kota-kota Muslim kayak Granada, Sevilla, lagi itu Muslim dulu. Ya, Muslim. Jadi kalau mendukung sepak bola ya yang itu Sevilla itu Muslim dulunya. Ya. Sekarang jadi Spanyol. Orang-orang Muslim diberi 2 pilihan. Tetap di Spanyol cuman harus berganti agama atau keluar dari Spanyol. Ketika kerajaan Islam di Spanyol sudah mulai lemah. Itu dulu milik umat Islam. Sekarang dia udah umat Islam kembali lagi ke Spanyol. Tapi kan enggak nyatanya. Enggak.